Kalau Vivo tuh dari harga terendah tuh berapa? Kalau di Vivo di harga terendah tuh ada di Vivo Y1S tipenya di harga 1.499.000 ya Kak. Oh, kan kalau misalnya per termahalnya. Nah, kalau produk termahal kita kebetulan kita lagi ada produk baru di seri X, di seri X60 Pro. Itu di harga 9.999.000. Oh, yang kayak yang dipajang tuh ya? Ya, betul sekali. Temenku ada dah. Vivo apa ya punya ya? S30 apa ya pokoknya si Y30. Oh ya 30. Itu bagus banget kameranya sumpah. Ya itu kalau kita itu kebetulan produknya kan udah nggak ada keluaran lagi. Itu di sekitaran harga di bawah 3 juta dia ya 30-nya. Oh sekarang dulu 36 ya kalau nggak salah ya. Dulu untuk yang tipe tertingginya ya? RAM-nya ya. Kalau dari Vivo di sini penjualan terbanyak tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Nah, kalau misalkan di Vivo yang di seri di Vivo kan kita ada 3 seri nih, seri Y, seri V sama seri X. Nah, untuk seri Y itu dia seri low-nya. Yang paling banyak tuh ya kebetulan kita yang di seri harga 1.800 di Vivo Y12s. Oh. Nah, kalau di seri V itu di seri V20. Dan kebetulan kita lagi ada produk baru sedang gencar-gencarnya penjualannya untuk seri V21 series. Dan juga untuk di seri high end-nya, seri X, itu yang kita banyak keluar itu di seri X50. Tapi sekarang kan ada keluaran baru nih, yang X60 series. Itu yang baru keluar banyak di seri X60 Pro dan X60. Tapi kalau dari segi penjualan di sini sih kan karena kita di desa bisa dibilang kan ya sekitar budget 2-3 jutaan lah. Itu yang paling sering itu keluar di seri Y ya, Kak. Ya, Y-nya ya. Ya. Soalnya selain kualitas juga ya, kualitasnya menengah ke atas. Selain itu juga mudah dijangkau harganya dan juga harganya ya. Apalagi untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya kayak kita ya. Apalagi jujur aja aku aja nih nyicilnya di Badilan sini sama kemarin sama Gus Adi. Cuma 6 bulan aja. Belum 6 bulan, baru 4 bulan udah tak lunasi, makanya ditawarin lagi. Ya ada antara nyari produk baru lagi. Mungkin siapa tahu kecantol sama Vivo. Jujur aja aku suka sama kameranya tuh ya temenku tuh. Kalau ini cepat panas, kalau misalnya di Vivo cepet nggak? Kalau di Vivo gitu kita tergantung dari prosesornya dia Kak. Ada liquid coolingnya juga. Jadi kalau misalkan Vivo itu dia biasanya sih kalau kita untuk di Vivo dia lebih penekanan ke kamera. Makanya kalau kita untuk majunya di kamera. Ya, majunya di kamera. Untuk gaming tetap bisa, cuma nggak terkencang dari brand lain. Jadi dia lebih better untuk semua aspek dia. Sama kayak ini, kalau Xiaomi kan di gaming dia ya, gitu ya di gaming ya. Berarti kalau misalnya dari cara-cara kiat-kiat tuh dari kakak sendiri promotor di sini gimana sih biar semua orang tuh closing di produk Vivo gitu? Kalau aku sendiri biasanya yang pertama aku tanya dulu kebutuhannya apa. Dan kebetulan kalau misalkan dia sesuai dengan produk yang saya miliki, contoh dia mencari HP yang lebih penekanan ke kualitas kamera sama daya tahan. Ya saya berusaha untuk ke Vivo. Nah caranya yang pertama yang saya bilang tadi kebutuhan apa, terus saya tanya juga budgetnya berapa. Kalau misalkan dia nyari ya harus dikembaliin dulu baru ke kamera. Kalau misalkan dia nyari sekitar budget 2-3 jutaan, saya kasih seri Y yang memang terbaik. Mungkin dia nyari yang RAM mungkin yang lebih besar, atau mungkin dia nyari baterainya mungkin. Itu sih dia Kak. Dan kebetulan kita juga di Vivo itu di Badilan lagi ada promo untuk di seri Y20SG namanya. Itu dia bisa dapat special offer 200.000. Dia bisa dapat istilahnya cashback lah dari Vivo-nya langsung. Tapi itu sistematisnya kita tetap bayar seharga HP. Nanti setelah buka HP kita kasih 200.000-nya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan cara saya closing kayak gitu sih Kak. Tapi lebih di nota tetap dengan ya. Harga itu. Tetap ya. Bagus berarti ya. Ya. Jadi anggaplah cashbacknya tuh kayak nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Untuk orang-orang yang ya gini boleh lah ya. Itu sih Kak, misalnya kalau misalkan kita closing Vivo nggak memaksakan juga sih, kita sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan customer biar untuk 1 bulan ini biasanya target aja nggak? Untuk bulan ini untuk bulan lalu Kak ya, untuk bulan lalu kita di Vivo turun sih karena kan situasi juga sekarang ya benar banget corona soalnya Kak.
gini juga belum ada kepastian untuk siswa tuh masuk apa enggak ya. Kalau misalnya sekolah pasti udah nggak mungkin enggak ya Mas Ya, ya. contoh kayak di tahun lalu di bulan Juni kalau nggak salah itu penjualan buku naik dia. Oh. Dan juga di akhir tahun 2020. Itu karena keluar buku yang seri terbaru tuh ya. Ya, seri yang V20. Itu yang meledak seri kemarin ya. Ya. Kalau sekarang soalnya kalau sekarang nyari yang harga 9 juta kayaknya dari kantong juga ya. Soalnya di sini Kalau apalagi udah bisa dibilang Buleleng itu kan bukan kota besar banget ya. Ya. Bukan kota besar banget soalnya. Jadi untuk orang-orang beli mau gini tuh agak susah ya kalau untuk nyari yang mahal-mahal. Terus kalau strateginya untuk pemasaran harga gimana? Oh, untuk pemasaran. Nah, kebetulan kita kan di sini kerjanya kita istilahnya numpang di toko nih. Saya kan digaji dari brand. Jadi strategi saya pertama selain mengandalkan customer masuk, kita juga mengandalkan customer luar namanya. Dengan cara pertama posting, coba kita posting di segala sosial media, baik itu FB, IG atau WA mungkin kan atau sosial media lainnya. Ya. Terus yang kedua live. Kita juga setiap hari mengadakan live pribadi. Jadi di live itu kita fungsinya biar orang-orang tahu bahwa kita kerja di Badilan dan kita bisa memperkenalkan produk kita. Yang tahu tentang ini juga ya, apa tuh namanya, cashback ya, gitu ya. Dan juga kita ada program flyering kayak menyebar brosur. Jadi setiap sore kita tuh nyebar brosur di daerah sekitaran Singaraja. Jadi kita kasih tahu info baik itu promo di kredit di Badilan atau di brand kita masing-masing. Itu sih untuk strategi pemasarannya. Nah, tadi kan ngomongin kredit tuh Kak. Ya. Jadi kan strategi yang paling bagus itu kan bisa nyicil lah. Ya. Ya. Berarti kredit itu kan dari banyak hal. Nanti dari itu juga kita jadi sebagai bahan pemasarannya ya. Ya, itu. Kalau ibu belum punya uang bisa dikredit kayak gitu ya. Ya, bisa dikredit. Kalau kredit ngambil dari mana aja sih Kak? Kalau kredit kita kebetulan ada 4 finance di sini kerja sama. Yang pertama di Home Credit, terus di Credit Plus, FIF, dan kita juga barusan kerjasama sama Adira. Adira. Tapi selain itu kita juga bisa nih kerjasama sama Pegadaian, terus sama blibli.com, terus sama Dana, bukan Dana sih, apa namanya tuh? Kredivo kita juga tuh lagi kerjasama juga. Tapi lebih banyak sih di finance keempat itu aja. Soalnya kan untuk di Kredivo, terus di Blibli sama di Pegadaian belum pada banyak yang tahu. Mungkin hanya beberapa customer yang sudah pernah kredit di sana. Kreditnya trending banget ya. Apalagi waktu bunga 0%, gini dia bilang bunga 0%. Iya, itu bulan lalu sih. Bulan lalu. Ada kayak gitu? Ada, dia tanpa bayar apapun. Aku maunya nyariin HP adikku sih. Mungkin tak cicilan aja karena kalau cash kayak pasti nggak bisa gitu. Nanti kalau misalnya ada yang DP 0% kayak gitu, bantu ya? DP 0% kebetulan kita di Home Credit kan belum ada promo lagi nih, belum ada info. Ya nggak sekarang sih, saya kapan tuh? Di Credit Plus sih Kak. Credit Plus ada. Credit Plus sama FIF itu DP-nya 0%, cuma bayar admin aja. Jadi itu bisa jadi senjata kita kalau misalkan kita mencari customer di luar.